Helikopter, helikopter. Para cover, para cover. Cerita berpusat pada sosok Ibu Kim, seorang janda dengan dua anak yang telah lama bekerja di sebuah usaha laundry. Di tengah kesibukan harian yang nyaris tak pernah henti, ia mendapat telepon dari asisten manajer bank. Setelah sekian lama permohonan pinjamannya selalu ditolak, kini pengajuannya akhirnya disetujui, tapi dengan satu syarat, yaitu ia harus membayar uang administrasi di awal. 고객님은 2천까지 가능하시거든요. Keesokan harinya, Ibu Kim langsung mendatangi kantor bank sesuai alamat yang diberikan. Ia berniat menemui asisten manajer yang sebelumnya menjanjikan pinjaman tersebut. Namun begitu sampai di sana, betapa terkejutnya dia saat menyadari bahwa orang yang ia temui bukanlah pria seperti yang ada di foto, melainkan seorang wanita dengan nama yang sama, tapi jelas bukan orang yang sama. 혹시 돈 보내셨어요? 화성은행 봉담정 손진영 대리. Di sana, Ibu Kim mencoba menjelaskan dengan terbata-bata bahwa dirinya sudah mentransfer sejumlah uang sebagai biaya administrasi, seperti yang diminta oleh si asisten manajer yang ia hubungi sebelumnya. Namun wanita di hadapannya dengan tenang menjelaskan bahwa ia sama sekali tidak tahu menahu soal itu. Ia juga menegaskan bahwa pihak bank tempatnya bekerja tidak pernah meminta nasabah untuk melakukan deposit atau pembayaran apapun sebelum pencairan pinjaman. Seketika tubuh Ibu Kim terasa lemas setelah mengetahui bahwa dirinya baru saja menjadi korban penipuan. Tak ingin buang waktu, Ibu Kim segera mendatangi kantor polisi untuk membuat laporan. Di sana ia menceritakan kejadian yang menimpanya kepada detektif Park, yang terkejut mendengar bahwa Ibu Kim telah 8 kali mentransfer uang. Dengan total mencapai $32.000, atau sekitar 490 juta rupiah lebih. Uang itu ternyata berasal dari tabungan pribadinya, ditambah lagi pinjaman tersebut dari seorang rentenir. 아니 근데 전혀 눈치를 못 주셨어요? Merasa tersudut dengan sikap detektif yang terkesan meremehkan, Ibu Kim tiba-tiba melepas penyangga leher yang sejak tadi ia kenakan. Ia ingin menunjukkan bekas luka di lehernya, luka lama akibat insiden kebakaran yang telah menghanguskan rumah satu-satunya. Dengan nada yang berat, ia berkata bahwa dirinya bukan orang yang bodoh. Ia hanya sedang terdesak dan kehilangan tempat tinggal, dan berharap ada secercah harapan lewat pinjaman yang dijanjikan. Tapi sayangnya, kepercayaan itu malah dibayar dengan penipuan yang menyakitkan. 저희가 수사는 바로 진행을 할 거고요. Selesai dari kantor polisi, Ibu Kim langsung menuju ke tempat penitipan anak. Di sana ia menjemput kedua buah hatinya yang masih kecil-kecil. Sebenarnya, tempat itu biasa ia andalkan tiap hari saat bekerja. Tapi karena seluruh tabungannya telah lenyap dan ia sudah tak sanggup membayar biaya penitipan, maka hari itu jadi hari terakhir anak-anaknya berada di sana. Dengan berat hati, ia hanya bisa berharap bisa menumpang tinggal sementara di gudang laundry tempatnya bekerja, setidaknya sampai menunggu keajaiban yang bisa membuat uangnya kembali. 여기저기서 나는 왜 안 봐주냐 그러니까. 아니 알지 나도. Sekarang kita pindah dulu dari kisah Ibu Kim, dan lihat apa yang terjadi di negara Tiongkok. Di sana, ada satu tempat yang jadi pusat dari semua penipuan online yang sedang viral. Tempat ini kelihatannya seperti kantor biasa, tapi sebenarnya itu markas sindikat penipuan. Yang lebih mengejutkan, para pekerja di dalamnya kebanyakan berasal dari Korea. Mereka awalnya dijanjikan pekerjaan bagus, tapi setelah sampai, malah dipaksa kerja sebagai penipu, dan malah berujung penderitaan. Sekarang kita kenalan dengan sosok Jaemin. Dia adalah salah satu petugas call center di tempat itu, dan ternyata dialah orang yang sebelumnya telah sukses menipu Ibu Kim. Tapi jangan salah sangka dulu, Jaemin bukan penipu biasa. Dia juga sebenarnya korban yang terjebak di tempat itu. Mau nggak mau, dia harus terus melakukan aksi penipuan. Karena kalau terlihat nggak serius bekerja atau ketahuan melanggar aturan, para mafia yang berjaga nggak akan segan-segan memberikan hukuman fisik. Di tempat itu, para pekerja ibaratnya seperti dikurung dalam penjara. Mereka tidak bisa menghubungi siapapun dari luar, bahkan tidak bisa pulang ke negara asal karena paspor mereka sudah disita sejak awal. Sehingga Jaemin yang sudah mulai muak dengan semua ini, akhirnya memberanikan diri untuk kabur secara diam-diam. Ia merencanakan pelarian saat suasana sudah sepi, tepat ketika semua rekan-rekannya tertidur lelap. Setelah melihat langsung aksi penyiksaan yang dilakukan oleh Pak Direktur dan si bos besar, pemilik bisnis haram ini, Jaemin dibuat semakin ketakutan. Akibat dua orang rekannya diketahui nekat mencoba kabur dari tempat itu, namun upaya mereka gagal. Satu di antaranya bahkan dieksekusi hingga tewas, sebagai peringatan bagi yang lain agar tidak coba-coba melakukan hal serupa. Sebelum kembali masuk, Jaemin sempat menghentikan langkahnya sejenak. Ia menatap ke arah bangunan besar bernama Chunhelu terlebih dahulu.
Beralih ke tempat kerja Ibu Kim di sebuah laundry, di sana ia memiliki dua sahabat dekat yang sudah seperti keluarga sendiri. Yang satu bernama Sukja, dan satunya lagi berasal dari Tiongkok bernama Bong Lim. Layaknya bestie pada umumnya, ketiganya selalu saling ledek dan menggoda satu sama lain. Tapi semua itu hanya sebatas candaan, sebagai cara mereka untuk menghibur diri di tengah beratnya hidup yang sedang dijalani. 너한테 빌린 돈도 빨리 갚아야 되는데. 아무리 아이들이 좋아도 30장씩 사재 끼는 게 그게 정상이야. Tak lama setelah obrolan bersama sahabatnya, Ibu Kim mendapat panggilan telepon dari Detektif Park. Detektif Park menyampaikan kabar yang tidak begitu baik, yaitu rekening milik pelaku memang sudah berhasil dibekukan oleh pihak kepolisian. Namun sayangnya, uang di dalamnya sudah lebih dulu ditarik. Kemungkinan besar dana tersebut sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Dan karena tidak ada jalan lain yang bisa ditempuh, kasus ini pun akan segera ditutup. Di akhir percakapan, Detektif Park hanya bisa menyarankan agar Ibu Kim mencoba mengikhlaskan musibah ini dan menjadikannya sebagai pelajaran berharga agar kedepannya lebih berhati-hati. 아니 뭘 했다고 종결이야? 저도 안타까운데 수사가 이미 종결이 됐어요. Tak terima dengan pernyataan tersebut, Ibu Kim pun langsung mengajaknya ngobrol berdua secara langsung, dan saat itu juga berencana pergi ke kantor kepolisian. Namun sang detektif hanya menjawab dengan nada datar, bahwa meskipun ia datang, jawabannya akan tetap sama, yaitu kasusnya sudah ditutup dan tidak bisa diproses lebih jauh. 끌고 갔니? 나 볼 일 있어서 잠깐 나왔거든. Saat sedang dalam perjalanan menuju kantor polisi, Ibu Kim tiba-tiba menerima panggilan dari Jaemin, yang langsung ia maki-maki karena pernah menipunya hingga hidupnya kini serba sulit dan berantakan. Tapi kali ini bukan untuk menipu, melainkan Jaemin ingin menawarkan sebuah bantuan, karena ia bersedia menjadi orang dalam yang bisa membongkar jaringan penipuan besar yang selama ini beroperasi dari wilayah Cina. 그러면 경찰서에 신고하면 되겠네. 너 여기 붙잡혀서 억지로 하는 거라고요. 어디 전화 있는 집 번호 다 떠요. Bu Kim yang mulai goyah pun bertanya, kenapa dari semua banyaknya orang, justru dirinya yang dipilih. Jaemin lalu menjawab dengan singkat, karena Bu Kim adalah orang yang paling cepat dalam proses pengiriman uang. Bahkan saat orang lain masih sibuk bekerja, dirinya sudah mentransfer tanpa pikir panjang. Setelah mendengar hal itu, Bu Kim meminta waktu 5 menit untuk menyuruh Jaemin menelepon kembali nanti. 5분 뒤에 다시 전화하라고. 여보세요. Setelah itu, Bu Kim langsung menelepon Detektif Park untuk memberitahu bahwa Jaemin bersedia membantu. Ia pun meminta agar polisi menyiapkan daftar pertanyaan tentang hal-hal penting yang harus digali dari pelaku. Namun sayangnya, pihak kepolisian nampak kurang serius. Mereka hanya memberi jawaban sewajarnya, bahkan menyarankan agar Bu Kim menghubungi kantor polisi lain, seolah-olah tak peduli dengan kasus yang sudah terjadi. Hal itu membuat Bu Kim makin kecewa, namun ia tetap melanjutkan rencananya. 지금 7분 거리에 지구대가 있거든요. Jaemin yang sudah nggak punya banyak waktu, kembali menelpon Ibu Kim, dan menyuruhnya mencatat kata nama Chun Helu dengan jelas, karena itu jadi petunjuk awal yang bisa membuka jaringan digital penipuan besar ini. Sesampainya di kantor polisi, Bu Kim kembali bersemangat karena merasa sudah menemukan titik terang dari kasus yang menimpanya. Ia pun langsung menghampiri Detektif Park yang saat itu sedang menuju ke toilet. Lalu Bu Kim menyampaikan bahwa kata yang diberikan oleh Jaemin tadi adalah petunjuk penting, yang mengarah ke lokasi bernama Chun Helu, yang diketahui berada di wilayah Cina. Namun sayangnya, Detektif Park tetap menunjukkan sikap acuh dan tidak menganggap hal itu penting, bahkan memilih meninggalkan Bu Kim begitu saja. 쓰면 못해요. Akibat kinerja polisi yang terkesan tidak peduli, Bu Kim pun akhirnya memutuskan untuk bertindak sendiri demi menangkap para mafia penipu itu. Langkah pertamanya dimulai dengan mencari gedung bernama Chun Helu, sesuai petunjuk dari Jaemin. Namun masalah baru muncul ketika diketahui bahwa gedung dengan nama Chun Helu ternyata berjumlah 72 dan tersebar di berbagai wilayah berbeda di Cina. Itu artinya, misi ini tidak akan mudah, karena sama saja seperti mencari subscribe di dalam akun yang sedikit penonton. Besok paginya, Ibu Kim mulai menempel brosur untuk mencari para korban penipuan lainnya, berharap bisa bertemu dan mendapatkan informasi tambahan yang mungkin berguna. Saat tengah sibuk bekerja, Bu Kim kembali mendapat telepon dari Jaemin. Ia langsung mengeluhkan bahwa pihak kepolisian tidak menanggapi serius kasus penipuannya, dengan alasan mereka butuh bukti kuat dan juga alamat yang jelas. Namun Jaemin mengaku kalau satu-satunya petunjuk yang ia ingat hanyalah keberadaan sebuah mesin jahit besar, yang kemungkinan besar dipakai untuk usaha konveksi di tempat mereka disekap. 미신?
Di tengah obrolannya dengan Jaemin, Bukim tiba-tiba dihampiri oleh Sukja yang datang dengan wajah panik. Ia memberitahu bahwa 2 anak Bukim akan diambil alih oleh pihak Dinas Perlindungan Anak. Hal itu terjadi karena ada salah satu pegawai laundry yang melaporkan kondisi anak-anak Bukim yang dianggap tidak terurus dengan baik, serta hidup dalam keadaan yang jauh dari kata layak. 신청서 내시면 면회도 가능하고요. 조사 끝날 때까진 일단 센터에서 안전하게. Karena masalah terus datang bertubi-tubi, Bukim akhirnya curhat kepada sahabatnya alias Bong Lim yang berasal dari Cina. Ia mengatakan, kalau benar lokasi itu ada di sekitar gedung Chunhelu, maka tempatnya nggak terlalu jauh, bisa ditempuh sekitar 1,5 jam perjalanan. Bong Lim juga menambahkan bahwa dia punya adik perempuan yang bekerja sebagai sopir taksi di daerah sana. 동생이 칭따오에 있다 그랬지? 우리 예림이 춘주를 보고 Mendengar hal itu, Bukim langsung memohon agar Bong Lim mau menemaninya pergi ke Cina, demi mencari tahu lokasi pastinya dan menangkap langsung para penjahat yang telah menipunya. Bong Lim awalnya tampak ragu, namun karena terus didesak, akhirnya ia mulai mempertimbangkan. Apalagi saat itu, Sukja yang kebetulan memang sedang ingin menyegarkan pikiran juga ikut menyemangati. Melihat semangat kedua sahabatnya, Bong Lim pun akhirnya pasrah dan menyetujui permintaan mereka. 나 우리 민지 훈이 없이 못 살아. Singkat cerita, mereka bertiga akhirnya tiba di bandara Cina dan dijemput oleh adik Bong Lim bernama Aelim. Kakak beradik itu pun langsung berpelukan satu sama lain. Melihat hal itu, Sukja ikut-ikutan ingin kangen-kangenan, yang membuat Bong Lim langsung merasa malu sendiri. Setibanya di lokasi gedung pertama, Bukim dan Bong Lim langsung masuk ke dalam, sementara Sukja dan Aelim memilih menunggu di dalam mobil sambil memotret area sebagai dokumentasi. Di situ, mereka mencoba mengelabui salah satu pekerja dengan berpura-pura menawarkan jenis kain terbaru. Namun belum sempat bicara banyak, mereka justru diperlakukan kasar hingga 2 jari Bong Lim terkilir akibat ditarik paksa keluar dari ruangan. Beralih ke tempat Jaemin dan para pekerja lain yang sedang makan malam bersama. Suasana awalnya tenang, sampai salah satu karyawan mendadak berulah karena diduga berada di bawah pengaruh narkoboy. Ia mulai berperilaku aneh dan membuat kegaduhan, hingga salah satu rekan yang kesal langsung menghajarnya tanpa ampun. Jaemin yang melihat itu tak sanggup tinggal diam. Meski tahu risikonya besar, ia mencoba menghentikan aksi pemukulan tersebut. 뭘 그만해. Baru saja diantar ke dalam kamar, si pria yang bernama kita panggil saja dengan sebutan Jamal pun malah bertanya, apakah Jaemin memiliki narkoboy. Dengan alasan sangat membutuhkan hal itu karena tidak bisa tidur, namun Jaemin menghiraukannya dan menemui petugas senior untuk memintanya agar direkrut menjadi pengawas dengan cara memberikan segelintir uang kepada orang tersebut. 뭐 걸릴까? 안 꺼져? 저 다름이 아니라 여기요. 저 진짜 잘할게요. Keesokan harinya, Jaemin resmi diangkat menjadi pengawas. Ia pun mulai menunjukkan kuasanya dengan santai dan tanpa rasa takut, bahkan langsung menghampiri orang yang semalam menghajarnya. Namun kesempatan ini ia manfaatkan sebaik mungkin. Maka secara diam-diam, ia mulai mengumpulkan bukti berupa foto dan lokasi, hingga rekaman aktivitas yang terjadi di sana. Semua itu akan ia kirimkan ke Ibu Kim agar bisa diteruskan ke pihak kepolisian. Namun sayang, saat hendak mengirimkan file tersebut koneksi jaringan di tempat itu sangat buruk, sehingga usahanya pun gagal. Dan semua bukti belum bisa keluar dari tempat itu. Di malam harinya, Jaemin diam-diam menyelinap ke ruangan manajer. Ia hanya ingin mencoba kembali mengirimkan semua foto dan dokumen bukti yang sebelumnya gagal terkirim karena jaringan bermasalah. Namun tepat saat sedang sibuk di depan komputer, Jamal tiba-tiba muncul tanpa permisi, membuat Jaemin hampir ketahuan. Tapi untungnya, Jamal memahami situasinya dan dengan cepat mengambil peran untuk mengalihkan perhatian, rela mengambil risiko demi membantunya. Sementara di lokasi berbeda, para manajer dari berbagai cabang call center sedang berkumpul untuk menghadiri sebuah rapat internal. Namun si bos besar tak kunjung muncul. Salah satu manajer yang kebetulan membawai tim tempat Jaemin bekerja pun mulai mengeluh keras. Ia merasa posisi manajer hanya jadi simbol belaka, karena tanggung jawab besar yang dipikulnya tak sebanding dengan gaji yang diterima. Tanpa ia sadari, keluh kesahnya itu ternyata sedang diamati langsung oleh si bos besar, dan ia pun berniat memberikan pelajaran keras sebagai bentuk peringatan. 要不要趁这个机会清理一下管理层？算了，
Beralih ke Korea, Detektif Park baru saja tiba di kantornya seperti biasa. Namun di sini ia dibuat kaget ketika melihat rekan kerjanya sedang sibuk membereskan tumpukan berkas bukti. Ternyata berkas-berkas tersebut adalah hasil dari pengiriman informasi yang berasal dari Jaemin. Melihat hal itu, Park akhirnya mulai membuka mata. Ia kini yakin kalau Bu Kim memang benar-benar punya seorang informan dari dalam jaringan penipuan. 제보자래요. 야, 김덕희가 누구야? 저 여기서 그 보이스피싱 3,200만 원. Tak lama kemudian, Detektif Park kembali menghubungi Ibu Kim. Ia mengaku sangat terkejut dan kagum atas keberaniannya yang nekat sampai terbang langsung ke Cina demi mencari keadilan. Dalam percakapan itu, Park juga memberitahu bahwa berkas-berkas yang dikirim oleh Jaemin sudah diterima dan sedang dipelajari oleh tim. Dan untuk membantu lebih cepat, ia pun langsung mengirimkan kumpulan foto yang mungkin bisa dijadikan petunjuk penting, agar Ibu Kim bersama rekan-rekannya bisa segera menemukan lokasi yang mereka cari. 나한테 당장 보내요. 지금 당장. Singkat cerita, mereka akhirnya berhasil menemukan gedung Chunhelu yang sebenarnya. Dari kejauhan mereka juga melihat Jaemin ada di tempat itu. Namun saat hendak mengambil gambar untuk dijadikan bukti, Sukja malah lupa memasukkan kartu memori ke kameranya. Alhasil semua usahanya menjadi sia-sia. Tapi untungnya, Bu Kim punya rencana lain yang mungkin bisa membuka jalan. Ia ingin mencari cara agar bisa bertemu langsung dan berbicara empat mata. Dan inilah rencana yang dimaksud. Bu Kim bersama Bong Lim kini menyamar sebagai tukang jahit. Saat melihat Jaemin dari kejauhan, Bu Kim menunjukkan pesan berupa tulisan, sebagai tanda bahwa kini dirinya telah berada di Cina. Namun apesnya, tulisan yang ditunjukkan Bu Kim malah terbalik, membuat Jaemin kebingungan dan akhirnya pergi bersama pengawas lainnya. Setelah mendapatkan foto dokumentasi dari Sukja, Detektif Park akhirnya punya bukti yang cukup kuat. Ia pun langsung menemui atasannya untuk meminta izin berangkat ke Cina. Selain ingin menuntaskan kasus ini, diam-diam Park juga berharap bisa naik jabatan dan gajinya. 내가 주소 바로 찾지. 신소리하지 말고 밥이나 먹어. Meski sempat kecewa, Bu Kim dan Bong Lim tetap menunggu di dekat tempat tersebut, berharap ada celah untuk bertemu Jaemin. Namun saat sedang menunggu, Bong Lim yang jago bahasa Mandarin malah kebelet ke toilet. Di saat bersamaan, Jaemin muncul bersama pengawas senior untuk memperbaiki bajunya. Bu Kim yang tak mengerti bahasa dan mulai gugup hampir saja dicurigai. Beruntung Bong Lim datang tepat waktu dan langsung berpura-pura menjadi penerjemahnya. Melihat si pengawas senior berniat membeli makanan, Bong Lim segera menawarkan diri untuk ikut menemaninya. Tujuannya jelas, yaitu agar Bu Kim bisa berbicara langsung dengan Jaemin tanpa diawasi. Namun karena suasananya cukup canggung, Bu Kim akhirnya menyuruh Jaemin untuk mengambil ponselnya yang disimpan di dalam keranjang, supaya mereka bisa terus saling bertukar informasi lewat ponsel tersebut. 핸드폰 뒷자리 알지? Saat malam harinya, Bu Kim kembali menerima panggilan dari Detektif Park. Lewat sambungan telepon itu, Park menyampaikan bahwa dirinya diperkirakan akan tiba di lokasi dalam waktu sekitar 1 jam lagi. Karena kasus kali ini cukup serius dan sensitif, Park menyarankan Bu Kim agar mulai bersiap-siap untuk segera kembali pulang. Ia juga menambahkan bahwa penggerebekan besar-besaran akan dilakukan esok pagi, dengan melibatkan bantuan dari kepolisian China juga. 진짜 짐 싸요? 이번 작전은 극도로 예민하고 위험한 작전이에요. Sementara itu, Jaemin baru saja mendapat kabar bahwa si bos besar akan datang malam ini juga. Menyadari hal itu sebagai peluang emas, Jaemin pun tak membuang waktu dan langsung mengirimkan informasi tersebut kepada Bu Kim. Kabar mendadak itu sontak membuat Bu Kim dan kawan-kawan sedikit panik, apalagi mengingat Detektif Park saat ini masih dalam perjalanan menuju lokasi. Di dalam salah satu toilet, Jamal yang memang dikenal sebagai pecandu berat kembali menggunakan barang haramnya hingga tubuhnya terkapar tak sadarkan diri. Dan tepat di saat bersamaan, sebuah mobil datang dan langsung melakukan penyerangan terhadap seluruh anggota yang ada di markas. Ternyata, kejadian itu bukan serangan biasa, melainkan jebakan yang sudah direncanakan oleh si bos besar, sebagai bentuk peringatan keras terhadap manajer yang sempat berani mengeluh soal masalah gaji tempo hari. Setelah pembantaian brutal itu berlangsung, barulah bos besar keluar dari mobil mewahnya, sementara Jamal yang mulai siuman pun menjadi satu-satunya orang yang secara langsung melihat wajah asli sang bos. Dan saat itu ia sempat mendengar jelas ucapan si bos yang mengatakan bahwa polisi Cina akan segera melakukan penggerebekan. Dan karena itu, dirinya berencana kabur ke luar negeri dalam waktu dekat.
Tak berselang lama, Bukim menerima panggilan dari detektif Park yang memberitahu bahwa ia baru saja mendarat di bandara. Mendengar itu, Bukim langsung panik dan buru-buru melaporkan bahwa bos besar tampaknya akan segera melarikan diri, karena terlihat tengah mengangkut sejumlah perangkat penting dari lokasi. Menyadari situasinya genting, detektif Park pun segera menginstruksikan Bukim agar tetap di tempat dan tidak mengambil langkah hal yang ceroboh, karena bantuan akan segera datang. Tak ingin kehilangan jejak, mereka berempat pun akhirnya nekat mengabaikan perintah dari detektif Park dan langsung mengikuti mobil yang ditumpangi bos besar. Namun belum sempat mereka melaju jauh, tiba-tiba Jamal muncul tergesa-gesa sambil menggendong Jaemin yang kini dalam kondisi terluka cukup parah. Bukim yang terkejut pun segera turun dari mobil dan mencoba menahan pendarahan sebisanya, sembari meminta yang lain untuk segera menghubungi ambulans. Di sini Jaemin mengembalikan ponsel milik Bukim dengan menunjukkan sebuah wajah si bos besar yang tampak mengenakan topi. Dalam rekaman itu, terdengar jelas rencana si bos untuk segera meninggalkan tempat ini. Mendengar hal tersebut, ia bersama Sukja bersiap melanjutkan kejarannya, tepat di saat ambulans datang untuk membawa Jaemin yang masih berjuang menahan rasa sakit. Sepanjang perjalanan, Bukim terus-menerus memutar ulang video rekaman wajah bos besar itu. Ia menyadari satu kebiasaan mencolok, yaitu orang itu selalu menggoyangkan tangannya setiap kali melihat jam tangan. Sementara itu, detektif Park akhirnya tiba di lokasi kejadian, kali ini bersama Bong Lim yang membantunya sebagai penerjemah. Sayangnya, kehadiran polisi Cina tidak berjalan sesuai harapan. Mereka justru menganggap insiden berdarah tersebut hanyalah bentrokan antar geng yang berebut kendali atas barang haram, tanpa menyadari siapa dalang sebenarnya di balik jaringan penipuan besar yang sedang terjadi. 마약팀이요? 이제부터 마약팀에서 사건 맡는답니다. Park yang tidak mau pulang tanpa hasil pun, akhirnya memohon kepada komandan setempat agar bisa mengerahkan personel polisi Cina untuk segera menuju bandara sebelum bos besar kabur dan jejaknya menghilang. Awalnya permintaan itu tak digubris karena sang komandan masih belum yakin dengan kebenarannya. Namun Bong Lim yang ikut mendengar, langsung maju menyatakan bahwa dirinya punya bukti kuat. Bahkan ia mengancam akan menyebarkan ke media bahwa kegagalan penangkapan ini sepenuhnya karena kelalaian pihak kepolisian Cina itu sendiri. Karena tak ingin namanya tercoreng, sang komandan akhirnya setuju membantu dan mengizinkan timnya untuk bergerak. Sesampainya di bandara, Bukim melihat sosok mencurigakan dan buru-buru mengikutinya dari belakang. Namun saat mereka naik eskalator, pandangannya justru tertuju pada seseorang lain yang tanpa sadar menggoyangkan tangannya sambil melihat jam, persis seperti kebiasaan yang ia lihat dari video Jaemin. Saat itu juga, Bukim langsung tersadar bahwa pria itulah bos besar yang sebenarnya. Sebagai pelaku yang sudah berpengalaman, tentu bos besar menyadari bahwa Bukim dan Sukja sedang mengikutinya. Ia pun lalu menatap tajam dan bertanya, apa sebenarnya tujuan mereka berdua. Meski sedikit gentar, Bukim tetap memberanikan diri menjelaskan bahwa ia adalah korban penipuan. Tak ingin ribet atau berurusan lebih jauh, bos itu justru langsung mengeluarkan uang sebagai kompensasi. Jumlahnya bahkan 3 kali lipat dari kerugian yang Bukim alami, asal mereka berhenti mengikutinya dan tidak ikut campur lagi. 이거 갖고 가든지 아니면 Namun Bukim sadar bahwa semua ini bukan sekedar soal ganti rugi pun merasa ada kejahatan besar di baliknya, dan uang bukanlah jawaban. Maka tanpa ragu, ia mengejar si bos dan melemparkan kembali uang yang tadi diberikan. Tapi aksinya itu berujung petaka. Si bos yang murka langsung menyeret Bukim ke dalam toilet, lalu menghajarnya tanpa ampun. Setelah puas melampiaskan amarahnya, ia pun pergi begitu saja. Setelah puas melampiaskan amarahnya, si bos tiba-tiba tersadar bahwa paspor miliknya tidak ada di dalam saku. Karena panik ia pun buru-buru kembali masuk ke toilet untuk mencarinya. Dan benar saja, paspor itu kini sudah berada di tangan Bukim. Dalam kondisi penuh luka, Bukim langsung merobek dan menelan sebagian halaman penting dari paspor tersebut. Karena itulah satu-satunya cara agar si bos tidak bisa kabur ke luar negeri. Melihat hal itu si bos pun naik pitam dan berniat menghabisi Bukim di tempat. Beruntung tepat saat si bos besar hendak menghabisi Bukim, polisi bersama detektif Park tiba dan langsung menangkapnya bersama para anak buahnya. Kini semua pelaku resmi ditahan dan tak bisa lagi melarikan diri.
Beberapa hari berlalu, Jaemin yang sudah mendapatkan perawatan akhirnya memberikan kesaksian tentang semua kejahatan yang dilakukan oleh si bos besar. Sementara di sisi lain, seorang pengacara datang menemui Bu Kim dengan membawa tawaran dari pihak si bos, agar dirinya mau mencabut tuntutan yang telah dibuat. Sebagai gantinya, pengacara itu menjanjikan uang senilai $300.000, atau jika dikonversikan ke rupiah jumlahnya bisa mencapai lebih dari 4 miliar. Namun Bu Kim tetap menolak tawaran tersebut, dan dengan tegas menyampaikan bahwa dirinya tidak bisa dibeli, karena apa yang ia perjuangkan bukan soal uang, tapi keadilan bagi semua korban. Di perjalanan pulang naik mobil laundry, Bu Kim terlihat tersenyum sambil menelpon anak-anaknya, yang kini sedang bersama Sukja dan Bong Lim. Tandanya ia berhasil membawa kembali kedua buah hatinya dari tangan Dinas Perlindungan Anak.